Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, first of all, let us introduce ourselves. My name is Nita Purnamasari. My name is Miftah Widiana. We are from 11 size 1 and A3 group. Baik, kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional itu sebenarnya apa sih? Jadi organisasi internasional itu adalah organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian nasional atau dapat juga dikatakan wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. 1. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki anggota hampir seluruh negara di belahan dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 di San Francisco. Hal tersebut dapat dilakukan setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington, D.C. and Amun, sidang umum yang pertama dihadiri oleh wakil negara-negara baru yang diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Church House, London. Dari tahun 1019 hingga tahun 1946 sebelum didirikannya PBB, ada organisasi yang hampir sama, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Berikut asas PBB. Yang pertama, adanya persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. Dan yang kedua, adanya persamaan antara hak dan kewajiban semua negara anggota. Ketiga, melakukan penyelesaian sengketa secara damai. Keempat, setiap anggota PBB akan memberikan berbagai bentuk ketentuan kepada PBB sesuai dengan ketentuan dalam piagam PBB. Yang kelima, PBB tidak dapat dicampuri urusan dalam negeri, negara, dan anggota. Kemudian, tujuan PBB. Yang pertama, mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, dan mencegah timbulnya peperangan. Yang kedua, menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB. Yang ketiga, memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membeda-bedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Yang keempat, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan dalam negara lain. Kelima, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Baik, selanjutnya peranan Indonesia dalam PBB. Yang pertama, melakukan pengiriman pasukan Garuda pertama kali di negara Timur Tengah, yaitu pada bulan Januari tahun 1957. Mengirim pasukan Garuda 1 dalam rangka untuk membantu menyelesaikan konflik yang berada di wilayah tersebut. Yang kedua, pada tanggal 10 September tahun 1960 melakukan pengiriman pasukan Garuda 2 dan 3 dan 8 ke negara Vietnam. Ketiga, pada bulan Januari 1973 melakukan pengiriman pasukan Garuda 4, 5, 6, 7 dan ke-8 ke negara Vietnam. Keempat, turut berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik di Bosnia dengan mengirim pasukan perdamaian ke negara tersebut. Kelima, turut berpartisipasi dalam membentuk badan kekuasaan sementara PBB yang adanya transisi pemerintah yang terjadi di negara Kamboja. Keenam, mendapat suatu prestasi yang gemilang, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik yang berhasil menjabat sebagai ketua dalam sidang Majelis Umum PBB yang dilakukan pada masa tahun 1974. Nah, yang kedua, peranan Indonesia dalam ASEAN. ASEAN juga dapat disebut dengan
Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Kawasan Asia Tenggara adalah salah satu organisasi kerjasama di kawasan regional negara-negara Asia Tenggara yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Walaupun organisasi ini juga memiliki tekad untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dari berbagai pengaruh asing, akan tetapi ASEAN ini bukan merupakan organisasi politik. Nah, sekarang latar belakang ASEAN. Berikut latar belakang ASEAN. Yang pertama, faktor intern. Pembentukan ASEAN dilatar belakangi dari berakhirnya Perang Dunia II dan kemudian lahirlah negara-negara baru yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dengan munculnya negara-negara baru di kawasan Asia Tenggara, pada umumnya memiliki berbagai masalah yang sama hingga diperlukan adanya sikap dan tindakan bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara melalui organisasi ASEAN. Nah, kemudian yang kedua, faktor eksternal. Pembentukan ASEAN juga dilatar belakangi dengan adanya krisis Indochina yang diakibatkan munculnya gerakan komunis yang berusaha menguasai negara Laos, Vietnam, dan Kamboja, sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara terpaksa untuk membentuk organisasi ASEAN. Tujuan ASEAN itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, tujuan ASEAN itu yang pertama, melakukan percepatan dan pertumbuhan di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan juga budaya di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang kedua itu meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga itu meningkatkan berbagai bentuk kerjasama yang aktif dan membantu sama lain dalam berbagai bidang, yaitu sosial, budaya, ekonomi, teknik, administrasi, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat itu saling membawa untuk memberikan berbagai bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi. Nah, yang kelima itu melakukan kerjasama yang dilakukan dengan lebih efektif yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan pertanyaan serta industri perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan berbagai sarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup dari rakyat. Nah, yang keenam itu meningkatkan berbagai studi mengenai Asia Tenggara. Nah, yang ketujuh itu memelihara bentuk kerjasama yang erat dan bermanfaat bagi organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada serta memiliki tujuan yang sama. Nah, adapun sejarah berdirinya ASEAN, yaitu ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri. Berikut adalah kelima menteri. Nah, setelah berjalannya waktu, anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Filipina negara pendiri, kedua Indonesia negara pendiri, ketiga Malaysia negara pendiri, keempat Singapura negara pendiri, kelima, Thailand negara pendiri. Kemudian 6, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Dan ke-7, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Yang ke-8, Laos bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Kemudian yang ke-9, Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Dan yang terakhir, Kamboja bergabung pada tanggal 16 Desember tahun 1998. Nah, sekarang itu peran Indonesia dalam ASEAN. Berikut adalah peran penting Indonesia dalam pembentukan organisasi ASEAN. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang menggagas lahirnya ASEAN. Indonesia memiliki wakil yang ikut dalam deklarasi Bangkok, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik.
Atas nama Indonesia, Menteri Luar Negeri Adam Malik menjelaskan berbagai visi Indonesia yang bertujuan untuk membentuk ASEAN. Nah, kemudian yang kedua, yaitu meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi HAM Indonesia, mengajak dan mendorong para negara-negara anggota ASEAN untuk lebih menghormati berbagai hak asasi manusia dengan cara menaati berbagai aturan dan norma yang berlaku dalam negaranya masing-masing. Yang ketiga, meluncurkan gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia memiliki gagasan untuk melakukan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Hal tersebut diketemukan oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda. Pada gagasan tersebut, Indonesia lebih mengedepankan proses pembangunan politik di kawasan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai perbedaan dalam sistem politik yang terlalu mencolok di antara sesama negara ASEAN mengenai adanya kejahatan terorisme, transisional, perampokan, separatisme, dan sebagainya. Yang keempat, menganjurkan kerjasama penukaran barang dan jasa pada bidang ekonomi Indonesia, melakukan kegiatan kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat dalam bidang perdagangan dan mendatangkan kemakmuran. Kemudian yang kelima, menganjurkan adanya pementasan kesenian atau budaya negara-negara ASEAN pada bidang sosial budaya. Indonesia dapat melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan negara-negara di ASEAN. Hal tersebut berupa berbagai bentuk pementasan kesenian yang dilakukan negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya kita beralih yang ketiga, peran-peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika atau bisa disingkat dengan KAA. Jadi, KAA itu merupakan Perang Dunia II negara-negara di kawasan Asia Afrika, berusaha untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Adapun latar belakang KAA. Beberapa latar belakang diadakannya KAA. Yang pertama, persamaan nasib di berbagai negara yang ada di Asia dan Afrika, terutama yang pernah mengalami suatu penjajahan. Yang kedua, persamaan masalah berbagai negara yang masih terbelakang dan berkembang. Yang ketiga, memiliki suatu keinginan menggalang berbagai kekuatan dari negara-negara Asia Afrika yang bertujuan untuk mendukung perjuangan dalam merebut Irian Barat. Keempat, memiliki suatu kedekatan yang kuat karena berasal dari faktor keturunan, agama, dan latar belakang sejarah yang hampir sama. Kelima, memiliki kedekatan letak geografis antara negara-negara Asia Afrika. Kemudian yang keenam, adanya bangsa-bangsa Asia yang sudah merdeka, akan tetapi belum memiliki kesadaran untuk bersatu, yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam masalah tersebut. Nah, kemudian itu pelaksanaan KAA. Sebelum diadakannya KAA dilakukan berbagai persiapan dengan mengadakan Konferensi Kolombo atau Konferensi Pancanegara I dan Konferensi Bogor atau Pancanegara II. Nah, yang pertama itu Konferensi Kolombo. Jadi, Konferensi Kolombo itu dilaksanakan pada tanggal 28 April tahun 1954 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh berikut. Nah, dari Konferensi Kolombo menghasilkan beberapa keputusan antara lain sebagai berikut. Nah, selanjutnya Konferensi Bogor. Konferensi Bogor dilaksanakan pada tanggal 28 Desember tahun 1954. Pada konferensi tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, tujuan KAA. Berikut adalah tujuan dari KAA. Yang pertama, melakukan peninjauan pada kedudukan Asia Afrika dan rakyatnya, serta memberikan berbagai sumbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan perdamaian dunia. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai bentuk masalah-masalah tentang kepentingan dari bangsa-bangsa Asia Afrika, seperti yang menyangkut pada kedaulatan nasional dan kolonialisme, serta rasionalisme.
Ketiga, melakukan berbagai bentuk peninjauan berbagai bentuk masalah dalam hubungan sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungannya dengan negara-negara peserta KAA. Keempat, mengembangkan sikap menjaga dan saling mengerti serta kerjasama yang dilakukan antara bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika. Selain itu, untuk menjelajahi dan melanjutkan kepentingan timbal balik ataupun kepentingan bersama. Nah, adapun hasil KAA, yang pertama, memajukan dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dilakukan oleh negara di kawasan Asia Afrika. Yang kedua, menyerukan kemerdekaan di negara Tunisia, Maroko, dan Aljazair dari jajahan negara Prancis. Yang ketiga, menuntut kembalinya Irian Barat atau Papua kepada Indonesia dan kawasan Aden ke negara Yaman. Yang keempat, menentang segala bentuk kegiatan kolonialisme, imperialisme, dan diskriminasi serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Nah, selain hasil tersebut, dalam KAA juga menghasilkan Dasar Sila Bandung atau bisa juga disebut dengan Bandung Declaration yang berisi 10 dasar atau prinsip, yaitu sebagai berikut. Peran Indonesia dalam KAA. Berikut adalah peran Indonesia dalam KAA. Indonesia turut berperan untuk memperkasai dan juga digunakan sebagai tempat konferensi Pancanegara kedua yang dilangsungkan pada tanggal 28 sampai 9 Desember tahun 1945 di daerah Bogor, Jawa Barat. Konferensi tersebut merupakan pendahuluan dari KAA. Kemudian yang kedua, Indonesia aktif berperan dalam memperkasai dan sebagai tempat penyelenggaraan KAA yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 Desember tahun 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Pada KAA ini terdapat beberapa tokoh Indonesia yang menduduki peran penting, yaitu sebagai berikut. Arti penting KAA. Pertama, memberikan sebuah harapan bagi kemerdekaan negara yang masih mengalami penjajahan. Berikut arti penting terselenggaranya KAA. Yang kedua, nilai-nilai yang berada dalam Dasar Sila Bandung mulai diakui oleh negara-negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan mampu untuk meredakan ketegangan dunia, memberikan berbagai dukungan negara-negara yang berada di Asia Afrika untuk melepas dari penjajahan bangsa-bangsa barat. Dan yang keempat, makin populernya politik bebas aktif Indonesia yang kemudian dianut dan dijalankan oleh Myanmar, India, dan Sri Lanka. Yang kelima, melahirkan berbagai bentuk semangat persatuan di berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Afrika, sehingga menimbulkan suatu semangat solidaritas. Dan yang keenam, sebagai salah satu pendorong berdirinya gerakan non-blok yang tidak memihak salah satu blok, baik blok timur maupun blok barat. Manfaat KAA. Berikut manfaat pelaksanaan KAA dari berbagai pihak. Baik, yang pertama, manfaat KAA bagi Indonesia. Berikut manfaat KAA bagi Indonesia. Kedua, manfaat KAA bagi negara Asia Afrika. Berikut adalah manfaat KAA bagi negara Asia Afrika. Ketiga, manfaat KAA bagi dunia. Berikut adalah manfaat KAA bagi dunia. Nah, selanjutnya, peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. Gerakan non-blok merupakan salah satu gerakan yang tidak memihak salah satu blok, baik itu blok barat maupun blok timur. Tujuan utama gerakan non-blok adalah meredakan ketegangan atau ancaman perang, serta menghindari pertikaian bersenjata antara blok barat dan juga blok timur. Landasan keputusan dari GNB.
yaitu kebebasan dan ketidakgantungannya berdasarkan kepentingan nasional dan internasional. Nah, adapun sejarah berdirinya gerakan non-blok atau bisa disebut juga dengan GNB. Blok Barat dan juga Blok Timur muncul sebagai dua kekuatan besar pasca Perang Dunia II. Amerika Serikat merupakan pemimpin Blok Barat yang beraliran liberal, sedangkan Uni Soviet merupakan pemimpin Blok Timur. Kelahiran dua kekuatan tersebut merupakan ancaman yang sangat serius bagi perdamaian. Oleh karena itu, sebagai solusi lahirlah gerakan non-blok atau GNB. KAA dianggap sebagai pendahulu bagi berdirinya GNB. KAA telah melahirkan prinsip perdamaian, kerjasama internasional, kebebasan, kemerdekaan, dan hubungan antar bangsa. Pada tahun 1956, Presiden Gamal Abdul Basir, Presiden Joseph Broz Tito, dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru mengadakan pertemuan di Brioni. Ketiga tokoh tersebut kemudian bertemu dengan NK Rumah Gahna dan Insinyur Soekarno Indonesia. Pertemuan tersebut terjadi pada bulan September 1960. Dianut negara-negara yang semangat solidaritas yang tidak memihak pertemuan tersebut. Kemudian diikuti dengan pelaksanaan konferensi GNB di Kairo pada bulan Juni tahun 1961. Konferensi tersebut membahas tentang kriteria-kriteria negara-negara yang akan diundang pada konferensi tingkat tinggi GNB 1. Nah, gerakan non-blok dan Dasar Bandung memiliki ketertarikan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari salah satu asas yang sering dipakai gerakan non-blok. Asas tersebut adalah berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan di semua tempat. Asas lainnya adalah memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Semangat Dasar Bandung juga terlihat dari tujuan-tujuan gerakan non-blok berikut. Yang pertama, mengembangkan solidaritas antar sesama negara berkembang dalam mencapai persamaan kemakmuran dan juga kemerdekaan. Yang kedua, turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perseteruan antara Blok Barat dan juga Blok Timur. Dan yang ketiga, berusaha membendung pengaruh buruk baik dari Blok Barat maupun Blok Timur. Nah, kita lanjut ke perkembangan GNB dan peran Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau bisa disebut dengan KTT, Gerakan Non-Blok, merupakan forum tertinggi dari organisasi tersebut. Konferensi tingkat tinggi dihadiri oleh para kepala negara maupun kepala pemerintahan dari negara-negara anggota perkembangan GNB. Nah, kerjasama antara negara-negara dalam GNB masih terjalin sangat baik, meskipun Perang Dingin sudah berakhir. Pada tahun 1992 hingga tahun 1995, kepemimpinan GNB dipegang oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia memelopori kerjasama teknis di GNB sebagai berikut. A. Pelatihan tenaga kesehatan dan keluarga berencana. Nah, B. Studi banding para petugas pertanian. C. Menghidupkan kembali dialog utara selatan untuk memperingan utang luar negeri bagi negara-negara berkembang. Setelah kepemimpinan diganti, Kolombia, kerjasama antar anggota mulai berkurang. Oleh karena itu, perlu digiatkan kembali. Revitalisasi pelaksanaan kegiatan tersebut mulai dilakukan pada saat KTT GNB ke-13 tahun 2003 di Malaysia dan pada tahun 2006 KTT GNB ke-14 di Kuba. Kemudian, peran Indonesia dalam GNB. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada GNB. Organisasi tersebut dinilai Indonesia mampu mendukung upaya Indonesia untuk berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Berikut peran Indonesia dalam organisasi gerakan
non-blok atau GNB. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu pelopor berdirinya gerakan non-blok. Peran penting bangsa Indonesia sudah ditunjukkan pada masa pembentukan GNB. Presiden Soekarno merupakan wakil Indonesia dalam pembentukan GNB tersebut. Hal ini menunjukkan peran penting Indonesia sebagai salah satu pelopor berdirinya GNB. Yang kedua, Indonesia berperan sebagai tuan rumah KTT GNB tahun 1992 dan selanjutnya yang berlaku sebagai ketua GNB adalah Presiden Soeharto. Yang ketiga, pemerintah Indonesia merupakan pencetus kembali untuk menghidupkan dialog Utara Selatan. Dan yang keempat, Indonesia melakukan kerjasama ekonomi khususnya ekspor-impor dengan negara-negara anggota GNB. Dan yang kelima, Indonesia sebagai pemrakarsa kerjasama dalam bidang teknis, misalnya kependudukan dan pertanian. I would like to thank you for taking time out to watch and listen my video, and see you guys.